Kerajaanmu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihimu sampai tiba waktumu bagiku. Menghormatimu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anakmu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan namanya. Menghormatimu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anakmu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan namanya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan namanya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali saat ini Bapa, kami semua ada di hadapan-Mu. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Allah.
Kami mau menanti-nantikan lawatan Tuhan atas kehidupan kami. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, kiranya saat ini Roh Kudus Tuhan berkenan mengurapi setiap kami, membuat kami semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu ketika kami mendengarkan suara hati-Mu lewat firman ini ya Bapa. Kuduskan setiap keberadaan hidup kami, maafkan ketidaktepatan hidup kami, ketidakpatutan hidup kami, apapun yang kami lakukan di dalam hidup ini, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kami mohon Bapa mengampuni kami, memaafkan kami, dan tetap melayakkan kami di hadapan-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu yang mulia, supaya hamba dapat berbicara menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, seperti apa yang Bapa kehendaki. Roh Kudus Tuhan saja yang akan menaruh setiap perkataan dalam lidah bibir mulut hamba-Mu ini, supaya setiap perkataan yang hamba sampaikan, yang hamba ucapkan adalah perkataan-perkataan yang benar-benar berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Dan itulah yang merupakan kebenaran yang membentuk kami, mengubah kami, supaya semakin hari kami semakin menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang percaya yang masih ada di dunia ini, kita harus tetap menyadari bahwa kita memiliki dua kemungkinan, ya. Kita selalu memiliki dua kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk menjadi sama dengan Allah, atau yang seringkali firman Tuhan katakan menjadi serupa dengan Kristus, dan kemungkinan menjadi sama dengan iblis. Nah saudaraku, dua kemungkinan ini menjadi pilihan hidup yang harus kita tentukan, dan itu tentu akan mempengaruhi kehidupan kita. Bukan saja kehidupan kita hari ini, tetapi yang terlebih lagi adalah masa depan kehidupan kita di kekekalan nanti, saudaraku. Tentu kalau ditanya saudara mau memilih yang mana, pasti sebagai orang percaya kita semua akan menjawab kita mau menjadi sama dengan Allah, atau mau menjadi serupa dengan Kristus. Tentu di dalam keadaan kita sebagai orang percaya tidak ada orang yang mau menjadi sama dengan iblis, saudaraku. Tidak ada. Semua orang percaya pasti mau menjadi sama dengan Allah, atau dengan kata lain, kita pasti mau menjadi serupa dengan Kristus. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persoalannya adalah saat ini kita masih hidup di dunia ini, dan kita tahu benar bahwa dalam hari-hari hidup kita ada begitu banyak tawaran-tawaran dunia yang begitu menggiurkan, yang begitu membuat kita semakin berhasrat untuk menikmati semua tawaran-tawaran dunia itu. Saudara, tanpa kita sadari, dengan kita mengarahkan hasrat hati kita, keinginan hati kita untuk menikmati semua tawaran-tawaran dunia saat ini, itu berarti secara tidak langsung dunia sedang membentuk kita untuk menjadi sama dengan iblis. Kita harus menyadari akan hal itu, saudaraku. Ya, orang yang mengingini kesenangan-kesenangan hidup dunia, kebahagiaan hidup dunia, kenyamanan hidup dunia, saudaraku, tanpa disadari semua keinginan untuk menikmati kenyamanan hidup, kebahagiaan hidup, ya, dan segala kesenangan hidup dunia itu akan membentuk pribadi kita menjadi sama dengan iblis.
Padahal sebagai orang percaya kita sudah sangat sering mendengar firman Tuhan berkata bahwa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya kalau kita menjadi serupa dengan dunia ini berarti kita sama dengan iblis, saudaraku. Kita mau lihat lagi kebenaran firman Tuhan, Roma 12 ayat yang kedua. Dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudaraku, kita harus menjadi orang percaya yang benar-benar cerdas, ya. Jadi kalau kita membaca setiap kebenaran firman Tuhan, kita harus melihat kebenaran firman Tuhan itu sebagai suara Tuhan, perintah Tuhan, aturan Tuhan, teguran Tuhan, dan semuanya itu bertujuan hanya untuk membentuk pribadi kita supaya kita menjadi sama dengan Allah atau serupa dengan Kristus. Jadi kalau dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, kebenaran firman Tuhan ini sudah dimulai dengan sebuah larangan. Bahwa kalau kita percaya kepada Allah, kita ada di dalam Kristus, berarti kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, oleh sebab itu, kalau tadi kita awali dengan di dalam hidup ini sebagai orang percaya, kita diperhadapkan kepada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan menjadi sama dengan Allah atau menjadi sama dengan iblis, ya. Sekarang sudah semakin jelas, saudaraku, bahwa dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita dilarang, kita dicegah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Artinya, saat ini kita hanya memiliki satu kemungkinan, yaitu menjadi sama dengan Allah atau menjadi serupa dengan Kristus. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, saudaraku. Karena kalau kita menjadi serupa dengan dunia ini berarti kita sama dengan iblis. Nah, saudaraku, tentu untuk menjadi serupa dengan Kristus, ya, atau menjadi sama dengan Allah, maka seperti yang firman Tuhan katakan, kita harus belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, di sini kita harus mengerti juga, saudaraku, bahwa mengerti kehendak Allah itu berarti kita memiliki satu chemistry, ya. Ada spirit yang sama, ada gairah yang sama, atau dalam hal ini memiliki keinginan yang sama, ya. Jadi mengerti kehendak Allah bukan hanya usaha untuk mengetahui apa yang diinginkan Tuhan, tetapi juga kita memiliki satu chemistry, satu gairah, satu kehendak dengan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki keadaan seperti ini, maka akan dengan mudah iblis berusaha untuk meracuni pikiran kita, sehingga kita tidak lagi sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga. Itulah sebabnya di dalam kebenaran firman Tuhan kita dinasehatkan bahwa di dalam hidup kita bersama kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Itu yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua ayatnya yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kalau kita mau merenung akan kebenaran firman Tuhan ini, maka kita akan mengerti bahwa firman Tuhan itu begitu luar biasa. Firman Tuhan itu sangat cerdas. Dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tidak dikatakan menaruh pikiran yang terdapat juga di dalam Allah. Kenapa? Kenapa demikian? Karena sebenarnya Kristuslah yang menjadi pokok sentral dari gaya hidup, ya, dari warna hidup, dari cara hidup orang percaya yang harus diikuti. Sebab Kristus ketika ada di dunia ini mengenakan tubuh daging yang sama dengan manusia. Di sini kita bisa melihat bahwa betapa cerdasnya
kebenaran firman Tuhan itu sangat luar biasa. Kenapa Kristus? Karena yang Allah Bapa di sorga mau kita hidup di dunia ini, kita harus memandang kepada kehidupan Kristus yang saat itu juga dalam keadaan sama seperti manusia. Dengan kata lain, Bapa hendak berkata bahwa kalau Kristus bisa hidup dalam ketaatan, bisa hidup di dalam kesucian, bisa hidup di dalam kebenaran, bisa hidup dengan tidak berbuat dosa, maka kita pun pasti bisa. Saudaraku, tentu tidak semua orang percaya bisa menerima pernyataan ini. Karena orang akan berpikir, mana mungkin kita bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tidak mungkin, Kristus itu kan Tuhan. Saudara, ingat baik, kita jangan menutup mata terhadap kebenaran. Firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, Filipi pasal yang kedua, kalau kita membaca ayat yang ke-6, ya, yang walaupun dalam rupa Allah, perhatikan itu, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, perhatikan baik, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ingat, sama dengan manusia. Jangan kita pura-pura tidak tahu dengan kebenaran ini. Firman Tuhan katakan, yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika berada di dunia ini mengosongkan dirinya. Dengan kata lain, semua kealahannya ditanggalkan, dikosongkan. Karena yang hendak ditunjukkan adalah bagaimana hidup sebagai manusia yang sejati, yang bisa tetap ada dalam ketaatan penuh untuk melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga. Model hidup itulah yang dipertontonkan, cara hidup itulah yang diperlihatkan, gaya hidup itulah yang ditunjukkan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika ada di dunia ini, ketika hidup di dalam keadaan sebagai manusia, mengenakan tubuh daging yang sama seperti saudara dan saya. Jadi kita tidak boleh mengelak bahwa kita tidak bisa hidup sama seperti Kristus. Firman Tuhan sudah katakan dengan sangat jelas bahwa Yesus hidup saat itu. Saya katakan Yesus, ingat, karena ada di dalam keadaan sama dengan manusia. Yesus hidup saat itu sama dengan manusia. Jika demikian, pertanyaannya sekarang, mengapa kita tidak bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup? Ingat, sekali lagi, sebenarnya bukan kita tidak bisa. Yesus hidup saat itu dalam ketaatan, ya, dalam kesucian, dalam kekudusan, dalam kebenaran Allah. Karena dia belajar taat kepada Allah Bapa di sorga, belajar taat melewati setiap penderitaan yang harus ia lewati. Dan itu semua yang pada akhirnya membuat Kristus di dalam keadaan sebagai manusia bisa mencapai kesempurnaannya. Barulah ia bisa menjadi pokok keselamatan bagi setiap orang yang mau taat kepadanya. Perhatikan itu, saudaraku. Jadi hal itu berbanding terbalik dengan keadaan hidup kita saat ini. Sebab kalau kita mau memeriksa seluruh keberadaan hidup kita saat ini, yang kita temukan adalah sebagai orang percaya kita tidak mau sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan sama seperti Kristus telah hidup. Kita tidak mau sungguh-sungguh hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kebenaran, hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga sama seperti Kristus telah melakukan itu. Jadi persoalannya bukan kita tidak bisa hidup sama seperti Kristus, tetapi kita tidak mau. Catat itu, saudaraku. Sekali lagi, bukan kita tidak bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup, tetapi sebenarnya kita tidak mau hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pertanyaan besarnya sekarang, mengapa kita tidak mau hidup sama seperti Kristus telah hidup? Saudaraku, jawabannya sederhana. Ketika yang mulia Tuhan Yesus Kristus hidup sebagai manusia di dunia ini, mengenakan tubuh daging ini, Tuhan Yesus belajar untuk tidak mengingini dunia ini dengan
segala kesenangannya. Tuhan Yesus tidak pernah mengingini apapun yang ada di dunia ini dengan segala kesenangannya. Ia tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Nah, hal itu berbeda dengan keadaan kita. Saat ini, ketika kita ditawarkan berbagai kesenangan hidup dunia, kita tergiur untuk menikmati semua tawaran-tawaran dunia itu. Dan akhirnya kita berjuang, kita bekerja keras untuk bisa mencapai semua yang kita inginkan itu. Lalu ketika kita sudah bisa mencapai semuanya itu, kita mulai hidup menikmatinya, ya. Menikmati kesenangan hidup dunia, kebahagiaan hidup dunia, kenyamanan hidup dunia dengan berbagai bentuk. Kita menikmati itu sehingga pada akhirnya tanpa kita sadari semakin hari kita semakin jauh daripada Tuhan. Semakin hari kita hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Semakin hari kita sudah tidak lagi menjaga kesucian kekudusan hidup kita. Kita tidak lagi hidup di dalam kebenaran karena kebahagiaan hidup dunia yang kita nikmati selama ini telah membuat kita lupa diri. Nah, saudaraku, inilah yang seringkali saya katakan bahwa tanpa sadar kita terbawa sudah semakin jauh oleh arus dunia ini, dan itu yang akan sangat berbahaya dan mengancam masa depan hidup kita di kekekalan. Jadi kalau tadi di awal saya katakan bahwa kita hidup di dunia ini sebagai orang percaya, kita memiliki dua kemungkinan, mau menjadi sama dengan Allah atau serupa dengan Kristus, atau menjadi sama dengan dunia yang berarti sama dengan iblis. Nah, ternyata kalau kita memeriksa diri kita saat ini, lalu kita harus menjawab jujur bahwa dari semua keinginan-keinginan diri, hawa nafsu diri yang masih menumpuk di dalam bejana hati kita, yang penuh di dalam ruang hati kita itu telah menunjukkan bahwa hidup kita saat ini sama dengan dunia. Atau dengan kata lain, sebenarnya kita sedang sama dengan iblis. Saya harus katakan tegas. Kita harus jujur bahwa hidup kita saat ini sama dengan dunia, atau dengan kata lain, kita sedang sama dengan iblis. Jika demikian, pertanyaannya sekarang, kalau kehidupan kita sama dengan iblis, apakah kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah? Tentu tidak bisa. Itulah kenapa firman Tuhan mengatakan tadi di dalam Roma 12, kita dinasehatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi sudah diperingatkan, tetapi kita masa bodoh. Kenapa, saudaraku? Karena sebenarnya kita lebih suka menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Tentu bentuk kesenangan hidup dunia itu kan berbeda-beda, ya. Bisa dari hobi, kita ingin menikmati hobi kita. Bisa juga dari kenikmatan hidup seperti ingin memiliki rumah yang mewah, ya, punya kendaraan pribadi yang mewah, punya kekayaan, kelimpahan hidup, ya. Juga termasuk berjuang supaya ingin memiliki pangkat, jabatan, kedudukan, supaya bisa dipandang sebagai orang yang sangat terhormat. Lalu dari cara berpakaian kita ingin menghiasi tubuh jasmani kita dengan barang-barang yang branded, ya, harga yang mahal. Semuanya itu kan gaya hidup dunia, saudaraku, dan semuanya itu mewarnai kehidupan kita tanpa kita sadari. Pada akhirnya karena kita sudah terlanjur jauh terbawa oleh arus dunia, kita sudah tidak bisa berubah lagi. Padahal firman Tuhan katakan apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi mari kita sadar, saudaraku, sebagai orang percaya yang masih hidup di dunia ini, kita harus menyadari bahwa masa hidup kita di dunia ini tidak lama. 70 tahun waktu yang singkat. Di masa hidup yang singkat inilah kita harus berjuang mempersiapkan seluruh keberadaan hidup kita, supaya pada akhirnya nanti di balik kematian, berhadapan dengan Allah Bapa di sorga, kita ditemukan sama seperti Allah, atau serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Ini harus menjadi tujuan hidup kita. Jangan lagi mengelak dengan alasan kita tidak bisa hidup sama seperti Kristus.
Firman Tuhan sudah menjelaskan itu. Kristus hidup dalam ketaatan, kita tidak hidup dalam ketaatan. Kristus hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saat ini kita tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Semua itu yang membuat kita tidak bisa hidup sama seperti Kristus. Jadi kalau kita tidak mau berubah, selamanya kita tidak akan pernah bisa berubah. Kalau sudah tidak bisa berubah, saya mau katakan dengan tegas, jangan pernah saudara berharap bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua bahwa di waktu hidup yang singkat ini tidak ada perjuangan yang berat melebihi perjuangan hidup kita, supaya kita berjuang menjadi sama dengan Allah, serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami semua, menyertai langkah hidup kami semua, memberkati kehidupan kami semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.